Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita terakhir membahas tentang bagaimana cara menghadapi atau berhadapan dengan orang yang akan meninggal. Kemudian pembahasan berikutnya itu adalah tentang bersedih, menangis ya, atas kematian seseorang. Nah, ini sebenarnya masih terkait, kemarin sudah disinggung, tapi ada babnya sendiri, yaitu bab tentang niyahah. Niyahah itu ma'khuzah minan nauh wa huwa raf'us sauti bil buka atau bil baka. Jadi niyahah itu sama dengan an-nauh. Maksudnya adalah berteriak-teriak ketika menangis. Tentu saja ketika menangis di sini adalah menangisi ya, karena sedih terhadap kematian seseorang. Wa qad ja'atil ahaditsu musrihatan bitahrimiha. Sungguh sudah banyak hadis yang mengharamkan dengan terang-terangan, dengan jelas
tentang sikap niyahah itu, berteriak, menangis, berteriak ketika mendapatkan musibah, termasuk ketika mengetahui ada kerabat kita yang meninggal. Fa'an Abi Malikin al-Ash'ari anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qitaran wa dir'un min jarbin. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan tentang orang yang niyahah, orang yang berteriak menangis ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya. Apa kata beliau? Ada 4 golongan di dalam umatku yang 4 golongan ini masih menunjukkan, mempraktekkan amalan-amalan jahiliyah. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW, ada 4 macam kelompok, ada 4 macam golongan yang mereka ini di dalam bagian umatku, jadi termasuk umatku yang masih mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Apa itu? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Membangga-banggakan kebesaran nenek moyang, orang tua. Jadi ada kecenderungan bahwa membanggakan keturunan, membanggakan jalur nasab, membanggakan orang tua itu akan terus ada di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan, Ayyuhan nas, ini ketika beliau khutbah wada. Ya. Wahai manusia, ketahuilah bahwa innakum ummah wahidah, bahwa kalian semua itu umat yang satu. Ya. Berasal dari ayah yang satu, yaitu Adam. La fadla li arabiyyin ala a'jamin wala a'jamin ala arabin. Tidak ada kelebihan, keutamaan, keistimewaan orang Arab atas orang asing.
Begitu pula sebaliknya, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan orang asing atas orang Arab. Ya, kalau disebut ajam itu selain Arab, maksudnya ya tidak perlu disebut satu persatu. Apakah itu orang Indonesia, apakah itu orang Eropa, apakah itu orang Jepang, apakah orang mana saja, tidak memiliki kelebihan atas orang Arab. Begitu pula sebaliknya, tidak memiliki kelebihan atas orang yang selain Arab. Demikian pula wala abyad ala ahmar wala ahmar ala abyad. Demikian pula wala ahmar alal aswad walal aswad alal ahmar. Begitu pula tidak ada kelebihan orang berkulit merah atas orang yang berkulit putih. Berkulit hitam. Wong niku kadang-kadang saking putih niku kulitnya abang, makanya disebut kadang-kadang warna kulit itu bukan abyad. Warna kulit itu ahmar. Ya, wong saking putih kulitnya abang ketok ari-arine jero, ya. Itu merah. Nah, kebalikannya hitam. Jadi bab warna kulit dalam bahasanya Nabi SAW, wong kulit ireng itu lawannya merah. Merah itu saking putihnya. Tidak ada kelebihan itu. Orang berkulit merah atas berkulit hitam, begitu pula sebaliknya. Kecuali karena takwa, kata Rasulullah SAW. Lah apakah sekarang masih ada yang seperti itu? Saya kira masih banyak. Ya. Masih banyak di antara kita yang masih menjadikan garis keturunan itu sebagai alat kebanggaan. Sudah ada itu di jalan itu ya. Apa namanya? Kalau sudah dekat dengan waktu pilihan begini itu kan mesti kan yang diunggulkan orang tuanya, atau mungkin orang yang sudah meninggal dari orang tuanya. Jadi bahkan sudah meninggal itu luwih sakti kadang-kadang malahan. Itu ada gambar calon bupati, gambar bupati, bukan dari Bupati Sidoarjo. Saya pikir awalnya kenapa jauh-jauh masang baliho gambar ya dirinya sebagai bupati, bukan Bupati Sidoarjo, bupati dari daerah lain yang cukup jauh. Kenapa susah-susah masang gambar ya? Apakah mau mempromosikan itu? Karena gambar baliho yang dipromosikan itu dengan apa namanya pesan supaya mau mengunjungi tempat wisata pantai apa namanya gitu ya. Ternyata baru diketahui belakangan muncul lagi gambar dari orang yang sama, nama yang sama, menyatakan bahwa ini loh keluarganya mantan gubernur. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Kayaknya mau nyalon gubernur gitu kan. Kelihatannya begitu. Ini yang level daerah lah gampangannya gitu ya. Belum kalau yang level nasional lebih banyak lagi ya yang seperti ini. Nah, jadi ada yang memasang baliho memperingati hari Soekarno ya gitu ya. Oh, hari Soekarno. Oh, pono mana hari Soekarno ini kan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau masih mempraktekkan itu termasuk cara-cara orang jahiliyah, kata Rasulullah SAW. Meskipun itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula termasuk urusan jahiliyah
praktek orang-orang jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab. Nah, at-ta'nu fil ansab maksudnya mencederai nasab. Mencederai nasab. Juga ada gambar ya, salah satu calon gitu ya, anggota DPR RI ya, namanya dinisbatkan belakangnya bukan kepada orang tuanya. Mencederai nasab di sini maksudnya adalah orang menyebut orang lain dinisbatkan bukan kepada orang tuanya tapi kepada orang lain. Nah, itu kan ada tuh ya, sering dibaca juga kita, saya kira itu nama belakangnya adalah nama belakang bukan orang tua, tapi nama belakangnya itu adalah nama belakang suami. Ya, artis-artis juga gitu banyak ya. Ya, itu seakan-akan ya nama yang di belakang itu adalah nama orang tuanya, padahal itu bisa jadi nama suaminya. Yang kayak gitu tuh nggak boleh. Ya, kalau mau dinisbatkan ya kepada orang tuanya. Tapi masalahnya berhubung yang terkenal itu suaminya, ya gitu kan, dipasanglah di belakang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah wal istisqa bin nujum. Minta hujan, minta air menggunakan apa namanya, kekuatan benda-benda, kekuatan nujum, kekuatan bintang-bintang. Kok seono orang yang seperti itu pada zaman sekarang, meskipun itu umatnya Nabi Muhammad SAW, itu adalah urusan masih seperti orang jahiliyah. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita, kata Rasulullah, wan niyahah. Niyahah itu tadi ya, niyahah itu teriak-teriak ketika menangis. Nah, itu juga masih masuk kategori menjalankan, mempraktekkan budaya jahiliyah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha. Perempuan yang, kenapa perempuan? Karena biasanya yang niyaha itu kaum perempuan. Kalau di sini barangkali tidak terlalu banyak ya, tapi di beberapa daerah, apalagi kalau komunitasnya komunitas non muslim, itu masih banyak yang niyaha. Kalau orang Islam alhamdulillah tidak terlalu banyak yang teriak-teriak ketika kerabatnya, suaminya, orang tuanya, orang terdekatnya itu meninggal dunia. An-naihah, orang yang teriak-teriak sambil nangis. Orang yang melakukan niyahah apabila belum bertobat sampai menjelang ajalnya, kata Rasulullah SAW, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa dir'un min jarbin. Nanti di hari kiamat akan diberdirikan, akan diberdirikan, akan disuruh berdiri dengan menggunakan pakaian sirbalun min qatironin, ya, menggunakan pakaian dari timah panas, atau wadirun, atau perisai min jarbin yang terbuat dari penyakit kulit. Jadi engko wong sing niyahah itu nanti akan diberi pakaian dari timah panas dan juga mungkin dipakaikan perisai tameng yang terbuat dari penyakit kulit. Ya, apa itu? Itu gambaran bahwa
Apa tadi? Niyahah itu haram hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan beberapa hadis yang lain juga sama. Ya. Kata Rasulullah SAW, sautani mal'unani fid dunya wal akhirah. Ada dua macam suara yang nanti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik suara itu tentu saja di hari kiamat. Apa itu? Yang pertama adalah mirmazun inda ni'matin, atau dalam riwayat yang lain disebut dengan jelas mazamiru syaiton. Jadi yang pertama, suara yang nanti akan mendatangkan laknat di akhirat itu adalah serulingnya setan. Atau yang kedua adalah waronnatun inda musibah. Ronnah itu kalau dalam riwayat yang lain disebut sautun indal musibah, suara ketika kena musibah, maksudnya suara tangis, suara niyaha. Tapi kalau ronnatun indal musibah, ronnah itu ronin iku wong napa nggih? Gremeng. Napa nggih? Suara yang terus menerus, wong nangis niku lho. Arek nangis nek ngoten niku lho. Ah iku ronin namanya. Apa istilahnya cara ya. Begitu ya. Itu namanya ronnah atau ronin. Ya. Napa bahasa Indonesia napa? Merintih nggih. Merintih ku siji mana engko aduh ngono ya. Ya. Nggih, pokoke niku lah ya. Pokoke wong nangis terus niku itu namanya ronnah ya. Itu ronin. Itu ya. Ya, kalau yang paling gampang ya suara tangis ketika memperoleh musibah. Tapi suara tangis itu nek nangis dulu mari mantun niku mari nggih enggak masalah. Sing masalah iku nangis itu terus ya. Oke. Itu yang enggak boleh. Itulah yang dimaksud dengan niyahah yang dilarang, diharamkan oleh Rasulullah SAW, diharamkan oleh agama Islam. Ya, itu namanya niyahah, tidak boleh. Ya. Itu kalau niyaha. Nangis sebentar boleh kah? Boleh. Nabi SAW juga nangis. Nabi SAW juga meneteskan, mencucurkan air mata ketika ditinggal orang-orang terdekatnya, termasuk anaknya. Tidak ada masalah. Sing ka oleh itu sing terus-terusan. Baik. Nah, kalau menangis berteriak-teriak tidak boleh, niyahah tidak boleh. Bagaimana kalau orang bersedih dengan cara yang lain, misalnya berkabung? No, berkabung niku. Akhirnya nggak bisa diterjemah, nggak ada terjemahnya berkabung itu ya. Berkabung itu pokoknya menutup diri karena sedih, ya, itu berkabung. Disopo gak kena, ya, disalami gak jawab, ya, ditakoni gak semaur. Karena sedih, itu namanya berkabung. Bahasa Arabnya al-ihdad. Ya juzu lil mar'ati an tahidda ala qaribil mayyit salasata ayyam. Seorang perempuan boleh berkabung karena kematian kerabatnya, suaminya, orang tuanya, anaknya, kakaknya, adiknya, pokoknya kerabat yang meninggal, orang perempuan boleh berkabung. Wes, aku ojo disopo tak mlebu omah,
aku ojo digoleki ya misalnya. Cuma ada batasannya, salah satu ayamin 3 hari saja. Itu pun ada syarat berikutnya, malam yamna'ha zaujuha, selama suaminya tidak melarang. Nek gak oleh wis gak usah ngini-nginian, wis biasa ya sudah, gak boleh. Wa yahrumu 'alaiha tahidda 'alaihi fawqa dzalik, dan perempuan yang berkabung karena kematian kerabatnya itu boleh hanya sampai berapa lama? 3 hari saja. Di luar itu sudah tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kecuali kalau berkabung itu karena suaminya meninggal, itu duduk berkabung jenenge masa iddah ya. Sehingga Nabi SAW bersabda, la tahiddam ra'atun ala mayyitin fawqa salas, tidak boleh seorang perempuan berkabung atas kematian seseorang, bisa suaminya, bisa adiknya, bisa anaknya, fawqa salasin, lebih dari 3 hari. Illa ala zaujin, kecuali nek berkabung itu sedih itu susah sumpah itu karena ditinggal mati suaminya, bukan hanya boleh lebih dari 3 hari. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkondisikan bahwa mereka yang mengalami peristiwa demikian akan diminta menunggu masa iddah selama arba'ata asyhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari 130 dino kurang lebih. Boleh. Termasuk tapi ya nggak boleh wala tamassu tiban, nggak boleh pakai wangi-wangian. Ya, tidak boleh surenan terus digawe sing model-model. Di sini kalau di sini bunyinya nggak begitu. Wala tamtashitu illa idza tahurat. Nggak boleh bersisir kecuali kalau sudah selesai masa berkabungnya, masa iddahnya. Cuma nek gak surian blas iku ya mosok selama 4 bulan 10 hari. Maksudnya adalah tidak boleh bersisir untuk berdandan, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah agak geser. Maunya bicara tentang berkabung, ini tentang masa iddahnya kaum perempuan kalau ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, istihbabu sun'it ta'am li ahlil mayyit, sunnah membuatkan makanan untuk mereka yang ditinggal mati. Keluarga yang ditinggal mati sampean gaekno sego rawon misale. Ya karena kemungkinan juga akan ada banyak tetangga yang bertakziah. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, kata Imam At-Tirmidzi hadisnya sahih tapi juga hasan. Rasulullah SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkanlah untuk keluarganya Ja'far itu satu makanan, fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum, karena fa innahu qad atahum amrun yushghiluhum, karena keluarganya orang yang meninggal itu yaitu keluarga Ja'far yang meninggal, sahabat Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib iku pamane Nabi
ya sekaligus juga sahabat Nabi SAW. Karena Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Rasulullah SAW bersabda, keluargane Ja'far itu gaekno panganan, masakkan makanan karena mereka itu sedang mengalami musibah dan tidak bisa menjalankan aktivitas secara normal, si repot kabeh, ya termasuk nggak bisa mempersiapkan macam-macam, gawekno panganan. Saat ini malah rada diwalik, dijakakno panganane malahan kan gitu ya. Nek gelem ya sama nyumbang gawa panganan, ku mesti nek tamu dikei mangan nggak masalah. Nah saniki mboten nek jakakno nang kono kok tahlilane rada enak, ini ku sing masalah. Ya. Nggih. Baik. Hadis itu riwayat At-Tirmidzi, kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Ya. Baik, itu tentang berkabung dan membuat makanan. Nah, berikutnya ini persiapan untuk orang yang akan meninggal. Jawazu i'dadul kafani wal qabri qoblal maut. Boleh mempersiapkan kafan, tempat dimakamkannya mayit, ya termasuk tempat ya nanti untuk sholat gitu ya. Qala al-Bukhari babun man ista'addal kafna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yungkar alaihi waruya an Sahal radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdah mansujah fiha hasyiyatuha atadruna mal burdah qalu asy-syamlah qala na'am qalat nasajtuha biyadi fajitu li aksuha fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu fa hassanaha fulanun fa qala uksuniha ma ahsanuha qala al-qaum ma ahsanta labisahan nabiyyu sallallahu muhtajan ilaiha summa sa'altuhu wa alimtu annahu la yaruddu. Boleh menyiapkan kafan termasuk liang kubur sebelum orang meninggal. Oleh disiapno sadurunge wonge mati, disiapno dhisik. Wong sakniki nek napa jenenge salah paham repot mungkin ya. Kon gaekno aku kuburan karepmu aku cek ilang mati ngono ta kan ngono. Tapi boleh prinsipnya. Diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ada seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi SAW membawa pakaian ini jenenge burdah, ya jubah, ya kain panjang, disiapkan ditenun sendiri, dijalin sendiri, ya. Yang itu sungguhnya dilakukan untuk mempersiapkan kalau ada orang yang meninggal, ya. Jadi boleh, intinya di situ. Baik, termasuk mempersiapkan apa saja. Orang kalau sudah punya persiapan itu tidak masalah, bagus. Kan nggak harus dipakai saat itu juga. Menyiapkan kuburannya boleh. Nah, sekarang itu modelnya dikapling, kalau nggak dikapling nggak dapat bagian. Nang desa koyo nang ploso nang gone
tempatnya Cak Madris di sini mungkin nggak masalah, tapi kalau di kota masalah itu. Ya, kalau nggak inden dulu, wah nggak dapat ya tempat pemakaman itu. Bahkan bayar, ya, bayar dan tidak murah bayarnya. Sampean kok wis takon dhisik. Mosok kate siap-siap. Baik. Ini ada bab boleh minta mati di tanah haram. Ada riwayat dari sahabiyah dari anaknya Umar namanya Hafsah radhiyallahu anha. Dia menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu itu pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Faqultu anna hadza faqala ya'tini bihillah insyaallah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan bukan, ini sebenarnya terkait dengan ucapannya Umar, sebenarnya tidak terkait dengan Nabi. Dalam ilmu hadis ini namanya khobar atau asar. Tapi dalam riwayat ini ada di dalam Sahih Bukhari diceritakan Hafsah anaknya Umar pernah mendengar Umar ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata doa, isinya doa, Allahumma ya Allah urzuqni syahadatan fi sabilik, beri saya mati syahid di jalanmu, waj'al mauti, jadikan kematian saya fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, di negeri rasulmu, di negeri Nabi Muhammad SAW, yaitu Madinah. Fakultu, maka saya yang melihat Umar ngomong begitu bertanya kepada Umar bin Khattab, saya siapa? Saya Hafsah. Saya tanya ayah saya, anna haza, kok dungone model ngono iku ya apa karepe? Qala, maaf, Umar bin Khattab kemudian menjawab, ya'tini bihillahu insyaallah, insyaallah iki mesti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Donga kuwi kaya dikabulno. Dan memang Umar bin Khattab matinya adalah di Madinah ketika ngimami sholat, itu ya, ditikam dari belakang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Atau dalam riwayat yang lain, man mata fi ahadil haramain, ini cuma memang riwayatnya agak jarang. Siapa yang mati di salah satu tempat di haramain, baik itu di sekitar Masjid Nabawi maupun di tanah haram di Mekah, maka bu'itsa aminan yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan dalam keadaan aman di hari kiamat. Cuma kan jenengan gak iso ngerancang matine nang ndi, wis tak rancang aku tak nang Mekah ae terus, jake aku mati nang Mekah. Bareng wayahe mati dideportasi gitu ya. Mati ini nang dhuwur laut kan sorong kan, dhuwur pesawat, dhuwur laut kan gitu ya. Gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Ya, tapi kalau berdoa boleh saja, karena itu tempat yang memang haram, tanah haram. Ya. Maka orang yang mati di Madinah ataupun di Mekah itu dia akan dibangkitkan dalam keadaan aman pada hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir, mautul faja'ah, mati tiba-tiba. Mati
tiba-tiba. Rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marratan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala marratan an Ubaid qala mautul faja'ah akhiratu asif. Ya. Mati yang tiba-tiba itu merupakan caranya malaikat ngambil dengan marah, gitu ya. Mati yang tiba-tiba. Apa yang mati tiba-tiba itu maksudnya adalah mati yang sebelumnya orang belum sempat bertobat, belum sempat gak tahu ndonga, gak tahu apa, gak tahu ya. Nah, tapi kalau orang ndi enten wong mati gak tiba-tiba, ndi matine iku tiba-tiba. Wong iku gak rumangsa, enggak ada yang tahu. Ya kan gitu ya. Tidak ada yang tahu. Cuma yang dimaksud mati tiba-tiba di sini adalah mati yang tidak dipersiapkan dengan banyak berdoa, bertaubat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih matine koyoke tiba-tiba, tapi sadurunge iku amalane iku adalah amalan untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Itu bukan mati tiba-tiba. Ya. Jamaah di mana Pangkemiri iku matine tiba-tiba mari maca Quran, mari sholat maghrib, mboten tiba-tiba. Tidak masuk dalam kategori tiba-tiba. Oh, mari amal apik duduk tiba-tiba. Ya. Begitu. Yang dimaksud tiba-tiba itu adalah yang apa namanya? Tidak didahului dengan amalan baik dan usaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mautul faja'ati akhiratu asifin. Ya, mati yang tiba-tiba itu merupakan cara apa namanya? Cara malaikat yang sedang marah ketika mengambil nyawa. Jadi malaikat nek jabut nyawa kondisine marah, nah itulah tidak disiapkan dengan amalan-amalan. Gak siap-siap mati ternyata. Cuma memang apa namanya, riwayat ini ada apa namanya, ada perselisihan, ada pendapat yang berbeda tentang kesohihannya. Ada yang mengatakan sanadnya sohih, ada yang mengatakan tidak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini babnya bab kematian yang tadi sudah kita pelajari adalah tentang larangan niyahah, ya, kemudian sunnahnya, ya, atau diperbolehkannya menyiapkan kafan dan kuburan, dan disunnahkan untuk dibolehkan untuk mengharap kematian di tanah haram, ya. Barangkali itu yang setelah ini apa bowo nenggone Pak Nardi, saya belum, ya, silahkan untuk bowo. Demikian nanti kita akan bahas selanjutnya tentang apa namanya, masih di bab yang sama, cuma persiapan ketika hendak apa namanya, mengurus jenazah atau mengurus mayit, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut mayit, orang yang sudah meninggal. Nanti bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafani dan seterusnya, itu di pertemuan akan datang insyaallah. Demikian.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.